lulus dalam kegiatan ini dengan hasil yang baik. Bapak Ibu, untuk itu pada hari ini kegiatan onboarding Serumi 2026 dalam rangkaian kegiatan edukasi dan pendampingan resmi saya buka. Sebelum saya akhiri sambutan ini, kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya pada seluruh pihak atas dedikasi dan dukungannya dalam kegiatan ini. Bagi seluruh peserta, transformasi sejati baru bisa kita mulai apabila kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap tingkatkan kapasitas kita dan kita wujudkan UMKM naik kelas. Semoga Bapak Ibu semua rezekinya dapat bertambah gitu ya, usahanya makin bagus gitu, dan tentunya berdampak pada perekonomian di Maluku Utara. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sekali lagi rangkaian kegiatan edukasi pendampingan onboarding Serumbi Provinsi Maluku Utara tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi langkah kita dalam membangun ekonomi Maluku Utara yang kuat dan inklusif. Izin saya akhiri sambutan ini dengan sebuah pantun. Melati putih tumbuh di taman, Cakep, harum, Cakep. harum, Cakep. harum semerbak memikat hati. cakep. Cakep. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari buka acara pendampingan dengan komitmen yang tinggi. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Joshua. Terima kasih banyak Bapak Fadil Muhammad. Oke, bisa kita beri tepuk tangan dulu ya kepada Bapak Fadil. Bapak, untuk bisa kita foto bersama dulu Pak. Untuk foto bersamanya Bapak ada gaya spesial seperti apa Pak? Gayanya untuk kita? Mungkin bisa dengan cuan. Cuan, oke cuan ya. Oke Bapak Ibu bisa cuannya, arahan aba-aba dari saya. Silakan boleh dibuka kameranya terlebih dahulu. Oke, oke siap. 1, 2, 3. Sebentar, tahan. Oke, satu lagi. Sebentar, soalnya ini ada 2 slide ya Bapak Ibu. Oke, tahan. 1, 2, 3. Oke, oke, sudah selesai. Terima kasih Bapak Fadil Muhammad. Baik, selamat mengikuti Sambutannya. ya Bapak Ibu. Ya, Ya, terima kasih Pak. Kak, Oke, baik Pak. Untuk izin Bapak, jika ada kami persilakan untuk Bapak untuk dapat melanjutkan aktivitasnya dan boleh untuk meninggalkan Zoom atau boleh juga mengikuti. Terima Terima kasih ya kasih Pak. Mbak Norma. Bapak Ibu saya izin leave ya karena ada meeting juga selanjutnya. Nanti ya. di sini ada tim kita, ada Mas Putu, Bu Geri, dan juga rekan-rekan tim BI Maluku Utara. Selamat belajar dan semoga lancar kegiatannya. Bismillah. Amin. Saya izin Siap, leave. Pak. Ya, mari. Makasih. Terima kasih Pak. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memasuki materi selanjutnya. Materi utama kita pada pertemuan hari ini. Apakah Bapak Ibu ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Belum tahu, Mbak Belum Nur. tahu ya, karena belum saya infoin ya. Materi saat ini tuh sangat menarik dan tentunya menjadi bekal yang bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya bacakan tema kita pada pagi hari ini yaitu aktivasi dan optimasi toko online marketplace nasional yang akan langsung dibawakan oleh Mas Welian Tanoyo. Oke, topik ini tuh beneran sangat relevan karena kemarin kan kita sudah pertemuan offline ya, dan saya masih melihat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengoptimasi toko online-nya masih belum ini kan pasti ya belum maksimal gitu kan. Nah, maka dari itu kita langsung saja masuk ke materi. Mas Welian Tanoyo sudah hadir di sini kan? Sudah nih dicek dulu Mas soundnya. Hadir, Assalamualaikum Mas. hadir. Waalaikumsalam, Oke, suara saya jelas suaranya atau jelas. kurang keras? Sudah jelas. Yes. Oke. Baik, kepada Mas Welian, saya persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ibu-ibu yang malu
Malut-malut tuh, kan tuh malu-malu ya. Ini karena Maluku Utara jadi disingkat jadi malut-malut gitu kan. Ya, tidak perlu malu-malu karena pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana mencapai omset miliaran per bulan dari marketplace ya. Di mana ini adalah framework. Framework itu cara kerja yang kami ajarkan ke brand-brand yang kami dampingi, yang awalnya omset dari ratusan ribu, dari puluhan ribu ke ratusan ribu, dari ratusan ribu ke jutaan, dari jutaan ke puluhan juta, dari puluhan juta ke ratusan juta, dan dari ratusan juta ke miliaran. Nah, frameworknya ini memang dibuat lucu, tapi sebenarnya karena lucu itu membuat tidak merasa sulit untuk dipraktekkan. Selagi kita mengetahui rumusnya atau polanya, begitu. Ya, tapi sebelum terlalu jauh, saya pengen beneran tahu nih siapa yang pengen punya omset miliaran per bulan seperti beberapa toko yang saya lihatkan ini ya. Coba saya pengen lihat. Kalau mau boleh komentar mau begitu ya, biar kayak jualan live begitu. Coba Bapak Ibu kalau yang pengen omsetnya miliaran gitu ya. Coba yakin yakin mau miliaran ya. Harus yakin dulu, jadi harus sepemahaman dan sekeyakinan gitu ya. Yang bikin kita bisa nyampe miliaran tuh kita harus satu pemahaman dan satu keyakinan. Coba. Jadi kalau paham tapi nggak yakin juga bahaya, bahaya, yakin tapi nggak paham juga bahaya. Ya, paham caranya dan yakin nyampe. Ya, beratnya mau ke Jakarta, kita harus paham caranya dan yakin sampai. Begitu. Ya. Ya. Semoga yang beneran mau ini beneran nanti kita bisa jadi sepemahaman dan sekeyakinan. Oke, oke. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada itu selalu dikaruniai kesehatan, kelancaran, kesuksesan, kemudahan dan juga keberkahan dalam menjalani setiap aktivitasnya. Di mana kita membangun usaha ini pasti ada suatu visi dan misi yang mulia. Tidak hanya untuk memperkaya diri kita atau hanya memenuhi kebutuhan kita saja, tapi kita pengen membangun ya, membangun apa? Membangun manusia-manusia di Indonesia, begitu kan? Membangun tim, membangun masyarakat ya, berdampak terhadap diri kita, keluarga kita, tim kita dan keluarganya juga masyarakat dimanapun kita berada. Oke, teman-teman di sini saya manggilnya teman-teman aja ya biar tampak muda. Saya agak grogi di sini ada Rizky Bilar soalnya Mas Eko Yuan nih kok kayak Rizky Bilar yang menyaman ya. Kayak saya, potongannya tuh kayak Rizky Bilar gitu. Lesti gimana sehat Mas? Lesti Kejora atau masih single? Udah nikah, Mas. Berarti kalau single bukan Rizky Bilar ini ya. Ya jadi oh ya alhamdulillah ya. Ya tadi agak kaget ini kok kayak Rizky Bilar gitu ya potongannya. Ya masih muda ini kayaknya ya. Senang gitu ya kalau kelas-kelas BI biasanya kan memang mayoritas emak-emak ya. Kalau ada yang mas-mas atau bapak-bapak itu biasanya hitungan jari gitu. Ya. Nah, cuma senangnya sama emak-emak itu mereka nggak terlalu banyak membandingkan ya. Yang penting dapat ilmu langsung dipraktekkan cepat menghasilkan gitu ya. Tinggal kalau di offline ya harus sabar karena kita harus datang ke masing-masing laptop atau HP atau tablet untuk bantu mencet-mencet di laptop, tablet maupun handphone masing-masing begitu ya. Nah, alhamdulillah ini kita ada bintang tamunya ya Bapak Ibu. Semoga jadi penyemangat kalau ada yang muda-muda. Ya, saya juga masih muda sih. Nanti kelihatan rasa tua ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, frameworknya nanti namanya Open BO Mas gitu ya. Ada yang tahu Open BO? Kalau di Maluku Utara tahu istilah Open BO nggak ya? Ya tahu Pak, Oh, pre-order. PO itu. Ini BO, Open BO.
frameworknya tuh Open BO Mas gitu loh. Pre-order. Pre-order Oh, kan? BO booking order booking Oh, booking booking order. order. Ya, booking online juga bisa gitu ya. Maksudnya BO ini bisa disingkatan jadi bisnis online atau bisnis offline atau bimbingan online atau bimbingan offline. Tapi untuk materi marketplace ini Open BO Mas-nya ini singkatan dari Open itu buka, B-nya itu branding, O-nya itu operasional, M-nya itu marketing, A-nya itu advertising, S-nya itu selling ya. Jadi ini nanti modulnya saya berikan ke Bapak Ibu ada sekitar 6 modul karena memang tiap materi itu branding itu sebenarnya ada satu modul sendiri, marketing itu ada sendiri, advertising sendiri, selling sendiri, kemudian CRM sendiri. CRM itu untuk pengelolaan repeat order, begitu kan. Operasional itu sebenarnya sendiri, cuma untuk kali ini kita jadikan satu eh, sesi dulu ya. Sebelumnya di sini siapa yang sering belanja online di Shopee? Saya tanya yang sering belanja online di Shopee. Semua. Semua Hampir ya. semua sih, Boleh Pak. boleh ngaku nggak keranjang belanjanya berapa? Saya 130-an. Ada yang lebih banyak dari saya keranjang belanjanya? Diskon, Tidak Pak. ada, Pak. Biasanya perempuan itu, Pak. Oh Iya. ya, ya ini kan ya semua ya. Nah, kalau kita melihat ini katakanlah kita survei aja di kelas kita, men- mentornya aja 130-an. Kemudian teman-teman, Bapak, Ibu, Kakak, semua ini nih kok ada suara lain ya? Itu juga ratusan, katakanlah di sini ada 20-an orang, 20 kali 100, itu kan sebenarnya ada potensi penjualan. Ya, kalau saya cerita ya, ketika tanggal kembar di platform marketplace itu bisa dapat ada yang dapat puluhan juta, ratusan juta. Ya, saya mau liatin kemarin tanggal 66 itu kami di brand-brand yang kami dampingi dan kami handle juga itu ada yang dapat lumayan sekali ya. Ini saya mau share screen lagi. Eh, saya mau lihat. Nah, ini ada yang 42 juta, ada yang 35 juta, ada yang 76 juta dan masih banyak lagi. Ya, jadi sebenarnya enaknya jualan di platform marketplace ya, terutama Shopee ya, nanti saya jelaskan bedanya dengan TikTok. Marketplace ini adalah suatu mall ya. Saya nggak tahu kalau di Maluku Utara ada mallnya seperti apa ya. Kalau di Jogja adanya Pakuwon, Ambarukmo Plaza namanya. Di mana orang masuk itu udah tujuannya mau beli. Tinggal dia masukin keranjang belanja dulu. Ya, tantangannya adalah bagaimana yang sudah menjadi keranjang belanja di sini itu benar-benar dibeli gitu ya. Nah, makanya yang persiapan yang pertama itu tadi brandingnya harus kuat dulu. Branding itu apa sih tampilan tokonya? Oke, kayak gitu. Yang kedua marketing. Marketing itu apa? Marketing itu konten-kontennya yang ada di Shopee Video, di foto produk, video produk, itu namanya kontennya, gitu kan. Kemudian advertising itu iklannya. Kalau pembelinya cari di sini, misal kata Ternate gitu, oleh-oleh Ternate, punya kita yang muncul begitu. Nah, kemudian selling itu penjaga tokonya yang melakukan balas chat, live di sini. Ini namanya penjaga toko, begitu kan. Ya, makanya nanti kalau memang beneran ada peluangnya ya kita jalankan seperti itu. Nah, itu selling. Ya, jadi branding, marketing, advertising, selling, dan operasional CRM. Ya, kalau disingkat BO Mas gitu ya. Nah, begitu. Nah, karena teman-teman tahu peluangnya berapa, saya coba buka data ya di alat yang saya punya. Saya pengen tahu produk Maluku ini yang laku apa nih, gitu kan. Kemudian potensi lakunya seberapa besar, saya biasanya menggunakan alat ini. Ya, misal saya ketik kata ini, hasilnya apa. Ya, sambil menunggu alat saya memproses, boleh teman-teman
kirim link Shopee-nya ya. Jadi Shopee Co ID nama toko ya atau username Shopee-nya. Coba diketik. Saya sekalian langsung cek sambil jalan materi. Coba bisa kirim dulu ya. Link toko Shopee-nya. Coba ketik lain. Nah, kalau di TikTok itu kenapa lebih menantang? Karena teman-teman pilihannya harus 3. Yang pertama rutin konten, yang kedua rutin konten, berarti harus punya tim konten, harus pede di depan kamera, harus bisa editing video gitu ya. Yang kedua rutin live, itu juga sama, harus rutin konten, rutin nge-live gitu kan. Kemudian yang ketiga, itu harus kirim sampel affiliate. Paling enggak ya ratusan sampai 1.000 sampel dikirim gratis ke para affiliate. Nah, gitu. Oke, ada yang lain baru 1 yang punya toko di Shopee boleh? Enggak apa-apa di Ya, iya menutup itu. link Shopee-nya yang ini ya. Kalau punya saya kan ini Shopee Co ID Welian misal. Itu alamat tokonya ini. Nah, nah ini kan namanya ini alamat toko, ini nama toko ya. Ini alamat toko, ini nama toko. Oke, coba kita buka. Oh ini ya. Hmm. 14. Oke. Nggak apa-apa, ini saya coba ngetik kata soalnya gini, kalau riset produk itu ada 2 cara. Jadi untuk mengetahui omset itu pakai kata kata pencarian produk, jadi nama produknya apa. Kemudian yang kedua pakai nama tokonya kompetitor, misal begini, ya pakai nama tokonya kompetitor. Kemudian pakai lokasi. Nah ini saya coba ngetik nama lokasi kan untuk mengetahui omsetnya. Nah ini saya liatin ya, yang laris justru ya karena orang Jakarta. Nah ini. Tapi kalau di sini masih masih di ratusan ribu ya ini. Air Guraka, Bahagia Kenari, begitu. Nah, coba kalau kita buka yang ada di TikTok. Kalau TikTok alatnya berbeda untuk mengetahui omset. Ya, nanti linknya saya kasih ya, ada di sini kalau mau tahu potensi penjualannya berapa, itu ada di 2 link ya. Ya kalau yang Shopee pakai ini, nanti dapat 5 kuota gratis gitu ya. Ini untuk riset Shopee. Kalau yang TikTok itu linknya yang ini. Nah, ini riset TikTok. Ini 2 alat yang kami pakai untuk mengetahui potensi penjualan. Nah, di sini saya pengen tahu
ini ya masih ratusan ribu ya gitu. Coba kalau nggak pakai utara, oke masih di oh ada penjualannya 109, 98, 352, 648 dan seterusnya. Begitu ya. Oh, omsetnya yang ini. 20 juta, 19 juta, 10 juta, 9 juta, 8 juta dan seterusnya ya. Oke, berarti ada potensi penjualan di situ. Gitu. Nah, tinggal kita melihat apakah toko kita siap untuk menerima orderan sebesar itu. Wah, keren ini ada yang siap-siap. Oke, jadi begini, kemarin kan ada pertanyaan juga dari teman UMKM di Solo ya, kalau nggak salah Solo. Dia batiknya batik tulis, hanya produksi satu satu batik ya satu sebenarnya ini di kota. Oh, yang kemarin berarti Jawa Tengah, Jawa Tengah. Terus gimana Mas? Saya batiknya hanya sekali bikin satu. Nah, itu caranya mirip dengan brand yang saya dampingi karena saya di Yogyakarta, saya ada mendampingi beberapa toko cincin perak di kota gede gitu kan. Jadi setiap produk yang dibikin itu diupload aja di Shopee ya. Kenapa? Tujuannya adalah menjajah, bukan menjajah. Me, memaks, me, bukan menjajah ya. Meramaikan, bukan meramaikan sih, mengisi hasil pencarian di Google dan juga di Shopee gitu ya. Jadi memang setiap produksi cincin perak kota gedenya yang berupa palladium, platinum, dan lain-lain itu diupload ke Shopee. Nah harapannya apa? Harapannya apa? Harapannya ketika orang cari di Google seperti ini, misal cincin tunangan perak kota gede misal atau palladium gitu kan. Palladium. Nah, kemudian yang muncul adalah brand kita. Karena apa? Di sini paling atas Tokopedia. Kemudian apa. Nah, di sini punya kita itu muncul. Ya, misal mengetikkan oleh-oleh khas Ternate gitu ya. Baju oleh-oleh khas Ternate. Nah, muncul ini nih. Nah, ini ada Ternate merch malahan yang muncul. Gitu kan. Terus di sini juga muncul ya, muncul di Google juga. Jadi setiap produk yang diupload oleh teman-teman di Shopee, mau ada penjualan nggak ada penjualan, upload aja, terutama yang main fashion gitu ya. Ya, fashion tuh bisa macam-macam ya. Itu. Jadi upload aja dulu. Mas, saya nggak ada uang untuk bayar model. Tenang, nih saya kasih contoh satu toko yang nggak pakai model dan juga laris ya. Nah, ini coba bisa jadi referensi ya. Itu salah. Bukan yang ini ya. Ini bisa jadi referensi teman-teman nih saya kasih. Yang main fashion ya. Ini cuma pakai manekin sama hanger. Hanger apa hanger ya bacanya ya. Nah ini, nah ini kan hanya manekin saja ya. Jadi setiap produksi udah upload aja. Loh nanti harganya berapa ya? Dibikin 10 juta, 20 juta biar nggak kebeli. Nanti orang kalau mau beli ya akan chat. Oh saya pengen yang model kayak gini gitu. Gimana pesennya kok harganya 10 juta? Oh harga aslinya segini, ini hanya salah satu model pakaian yang kami pernah bikin Kak gitu. Kalau Kakak pengen yang kayak gini ya ini pre-order sekian sekian sekian, nanti harganya kita turunin atau Kakak kita kasih voucher khusus biar bisa beli di harga yang normal. Ini kami mahalin karena ya stoknya memang limited edition. Dan ya tadi nggak perlu khawatir nggak pakai model, hanya cukup pakai
ini saja mannequin atau hanger gitu kan. Masih nggak bisa, nggak pakai namanya AI ya. Kemarin di Balikpapan sama ini belajar pakai AI begini kan. Foto produknya itu sangat sederhana sekali ya teman-teman masih pakai HP ya. Fotonya kemarin yang dipasang di marketplace seperti ini. Kayaknya masih ada nih. Coba. Oh, udah saya close. Ya. Ini fotonya di marketplace-nya saya screenshot. Screenshot ini pakai ini ya. Alatnya kalau di Windows itu namanya snipping tool ya. Jadi nanti teman-teman kalau yang pakai Windows ini pakainya snipping tool ini. Nah, ini kalau diklik nanti kan kita klik tombol new lalu bisa kita screenshot seperti ini. Jebret akan jadi namanya screenshot ya. Kalau di tombol laptop namanya print screen ya. Jadi ada di sini ada tombolnya namanya print screen. Ya, tapi beda-beda. Kalau di HP ya tinggal tombol power sama volume bawah kalau yang Android. Nah, itu setelah di screenshot teman-teman tinggal ngomong gini aja. Ini adalah produk bla bla bla, buatkan foto yang lebih menarik untuk marketplace-nya. Nanti dari Gemini, dari Dedek Gemini ini akan memberikan gambar nastar yang lebih bagus gitu ya. Nah, jadi nggak ada alasan lagi, nggak ada model, nggak ada properti foto, ya udah AI-nya dimanfaatkan, gitu kan? Nih, coba jangan terlalu sempurna, lebih realistis ya, ada retak-retaknya, kok jadi nggak menarik juga ya. Ya, nah tinggal kemudian buatkan juga video untuk ditampilkan di marketplace. Jadi dia videonya begitu. Ini saya kasih suara ya. Oke. Ada ya suaranya ya, nggak ada suara. Nah, begitulah. Ya, kemudian ada lagi yang ini kemarin, kue pie. Ini juga sama. Dia upload produk di marketplace kayak gini. Kira-kira nih, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kakak, ini kalau mau belanja roti, kue, makanan, tampilannya kayak gini menarik nggak kira-kira? Coba komentar Nggak ya. menarik. Nggak menarik ya, benar. Kurang Nah, coba menarik, Pak. kurang menarik kan ya, Ya, dari ya. atas begini. Nah, coba kalau kita minta sama si Dedek Gemini tadi, ya, buatkan foto produk yang bagus untuk produk titik-titik di marketplace. Tentu dia akan menjawab. Kalau seperti ini, menarik nggak gitu? Ya, menarik, Pak. Menarik ya. Yang belum Ya, sarapan kan menarik. jadi kepingin. Nah, kemudian tolong buatkan video juga untuk produk di marketplace. Nah, videonya udah jadi, selesai. Nggak perlu foto video sendiri. Jadi, yang punya produk sekarang, baik itu makanan, baik itu pakaian, baik itu nggak ada promnya ya Kak. Nah, cuma kayak gini. AI-nya itu semakin canggih kok. Prom itu dipakai kalau kita pengen semakin detail. Misal begini, nanti ini saya kirim ya, saya bagikan percakapannya, Mas. Oh, nggak ada promnya ini. Jadi urutannya hanya seperti ini. Buatkan foto yang bagus untuk produk titik-titik. Buatkan video produk untuk titik-titik untuk marketplace gitu. Jadi saya kalau ngeprom sederhana ya teman-teman. Karena Itu kenapa ya? hanya pakai Gemini, Pak. Gemini aja. Cuma gratisannya sehari hanya 3 biasanya ya. Jadi kalau udah habis bisa minjem emailnya yang lain ya, keluarga, Iya. saudara, tetangga gitu. Hanya Gemini saja ini saya pakainya. Karena yang lagi gratis Gemini saya. Dapat gratisan yang plus ini ya. Kalau ChatGPT udah tahun lalu saya dapat gratisannya dari langganan Shopee VIP. Oke, terus kemarin ada yang bingung nggak? Mas, saya
mau live bikin skripnya gimana, udah tanya aja sama Gemini. Bagaimana supaya buatkan skrip live untuk produk titik-titik Ternate misal kayak gitu. Nah, nanti dia akan bikinin skrip live-nya. Ya, kemudian bahkan saya ini aja ya, mau beli sepatu, saya foto kaki saya. Ini fotonya kaki saya gitu kan. Terus yang cocok kaos kakinya ukuran berapa, berapa ini diliatin. Ya, terus aku punya tanah kosong mau diapain gitu kan. Punya tanah bukan tanah saya sih sewa. Ada tanah sebelah kantor gitu kan. Itu kita tinggal Iya. pengennya apa disampaikan aja teman-teman. Jadi misal, nah ini kan saya ada tempat kosong begitu kan, selatan kantor. Nah ini tinggal di foto, kemudian ada tanah seluas ini, bla bla bla, nanti tampilannya kayak apa. Ya, karena di daerah Kasihan jadi disebut Kasih Training Center ya, gitu. Bukan kasih-kasih yang lain ya. Nah ini, terus coba hilangkan apanya, tolong berikan kafe, hilangkan meja kursi. Nah saya nggak ada program khusus, benar-benar anggap saja saya orang polos begitu yang, ya ini mobilnya siapa nggak ada semua. Nah seperti itu. Ya desain studio live streaming itu juga bisa. Siapin foto biasa, foto ruangan gitu kan. Eh, Kemudian minta referensi diapain gitu. Dijadiin seperti apa. Nah, ini kan jadinya seperti ini ya. Jadinya kayak gini. Nah, saya pengennya sederhana yang nggak bayar banyak, kan cuma di vinil aja lantainya. Sama beliin kursi. Nah, jadi nggak ada prom khusus ya. Kecuali yang ini. Yang ini, jadi prom itu biasanya begini. Ya, kalau misal saya upload produk gitu kan. Upload produk ini. Ya, buatkan storyboard gitu kan. Storyboard yang dari awal untuk produk Free TV. Ini storyboard gitu. Nah, baru kemudian buatkan video dari storyboard tersebut begitu. Nah, buatkan yang gambar asli gitu. Gitu. Saya nggak ngeprom yang susah-susah. Insya Allah AI itu bisa memahami kita. Gitu. Termasuk begini, Mas, saya ada video viral di TikTok, mau saya bikinin video untuk produk saya bisa-bisa. Nih saya liatin. Ini bakpia nanas madu Pemalang kemarin prakteknya. Nah, jadi ada video TikTok di-download ini mentahannya. Videonya seperti ini. Ini yang paling viral berdasarkan data yang ada. Coba Mas, ada Mas kok. Saya menjual bakpia nanas madu Pemalang, bikinkan skrip. Ini saya kirimkan linknya. Bikinkan skrip video TikTok dengan video referensi tersebut, gitu kan. Nah, dia akan membuat ini. Durasi sekian, serunya apa, backsound-nya apa. Nah, terus buatkan video dari itu. Nah, nanti produk makanan kita atau fashion kita upload, nanti jadi seperti ini. Ramai sekali. Ini dia bakpia nanas madu Pemalang yang viral itu. Wow, isinya melimpah, lembut banget, nanas madu asli. Yuk, beli sekarang sebelum kehabisan. Oh. Bentar. Ramai sekali. Ini dia bakpia nanas madu Pemalang yang viral itu. Wow, isinya melimpah, lembut banget, nanas madu asli. Yuk, beli sekarang sebelum kehabisan. Nah, itu bisa. Tinggal, saya pengen talentnya Kim siapa gitu ya, atau kembaran-kembaran saya kayak Tomingse bisa.
Itu bisa tinggal di prompt aja. Jadi prompt itu ketika kita minta yang sangat detail. Tapi kalau kita mintanya nggak detail, biarlah dia mendefinisikan dulu gitu. Ya, cuma biasanya, nah ini kan ada pembatasan jumlah gitu. Oh, dibikin begitu. Oke, buatkan video dari storyboard tersebut gitu. Video dari storyboard tersebut. Ya, ini karena fase persiapannya biasanya tantangannya di teman-teman itu di foto video produknya ya. Jadi bukan cara uploadnya, bukan judulnya, tapi gimana ya Mas foto videonya gitu. Kalau saya lihat dari sini kan sebenarnya foto ini dimasukkan ke Gemini itu bisa jadi lebih bagus. Ya, termasuk yang ini ya. Nah, caranya gimana? Pertama, cari ide tokonya dulu. Ya, cari ide tokonya ada di mana? Di platform Shopee itu sendiri. Ya, jadi kita cari dulu idenya tadi misal produknya adalah hand body gitu ya. Ya, kita cari ide hand body ya, yang laris yang mana, kita klik terlaris, misal Vaseline gitu ya. Atau Moel ini kan, tapi ini kayaknya buat anak-anak kah kok gambarnya lucu. Ya, kita cari yang kita suka yang mana. Kalau saya lebih seneng yang simple backgroundnya putih ya. Ya ini kok kalau emak-emak pakainya dulu Viva ya. Keinget Purbasari itu aku keinget mereknya senior gitu loh. Angkatan-angkatan Viva gitu loh ya. Ibu saya yang 60-an tahun itu pakainya Viva. Viva. Gaduh banget ya. Nah, ini kita screenshotin dulu. Misal teman-teman rujukannya adalah ini di screenshot dulu, kemudian buatkan, coba contoh ya. Coba katakanlah ini saya screenshot dulu. Oke, kita biar tahu tahapan dari awal berarti screen 1. Nah, ini kita save namanya referensi foto and body. Nah, gitu. Nah, kemudian baru kita masuk yang punya kita di mana produknya. And body-nya yang mana ya? Oh, produknya. Oh, hand body-nya memang bentuknya bukan bulat ya. Eh, bu Nah, ini di screenshot masukin hand body. Ini kita masukin ke Gemini. Nah, ini yang tadi udah Only jadi. the best for our pie. Rich custard fills a crisp crust, layering vibrant kiwi and oranges, finishing with a glinting glaze, ready for your perfect bite. Itu videonya. Terus tadi upload file. Ini adalah referensi tampilan foto produk di marketplace yang saya mau. Dengan Nah, nanti dia merespon. Oke. Nah, ini adalah produk saya. Ini adalah produk saya. Saya buatkan foto produk di marketplace berdasarkan referensi produk di atas. Nggak ada prompt. Tinggal nanti jadinya kayak apa. Kalau jadinya melenceng ya harus dikasih AI itu dikasih namanya asupan, dikasih. Nah, ini asupannya ada di sini ya teman-teman materinya. Nah, namanya bit.ly/foto marketplace. Nama linknya ya. Ini nanti bisa teman-teman akses di kolom komentar, saya sudah share bit.ly
Nah, kira-kira jadi bagus nggak? Yang hand body-nya Bagus. tadinya, ya. Jadi kasih Bagus. referensi dulu, gitu. Kira-kira kalau ini saya upload di marketplace ini tadi kan, tinggal ini nanti diganti. Kita tinggal request ya aja. Ya ini ukurannya sekian, nanti dia ganti kayak gini. Tambahkan tulisan apa, hilangkan apa, ngomong aja. Ini anggap aja desainer yang disuruh-suruh tapi nggak baperan gitu ya. Kalau desainer beneran banyak revisi lama-lama, udah desain aja sendiri gitu. Kalau sekarang, kan selesai, tinggal diupload di sini tadi yang Marketplace-nya. iya. Nggak ada, saya tidak pakai prompt yang aneh-aneh, kasih referensi gitu. Nah, bisa aja referensinya pakai yang ini. Ini kan juga saya punya klien-klien seperti ini ya. Awalnya tampilan produknya kayak gini, ya kan kurang menarik nih kalau di marketplace. Kalau di Facebook Marketplace bagus, karena suka tampilan asli kalau jualan handphone bekas ya suka tampilan asli. Tapi kalau di marketplace ya paling nggak ada tulisan-tulisannya, backgroundnya putih atau berwarna sekalian. Atau dibikin seperti ini. Nah, ini kan tinggal di screenshot aja, masukkan kepada Dedek Gemini tadi. Termasuk aku pengen bikin banner, ya udah. Ini di screenshot, aku pengen bikin spanduk toko, ya sudah. Ya, ini di screenshot ya. Kalau saya senangnya pakai snipping tool. Nah, di screenshot kayak gini. Ya, kita simpan. Tapi usahakan sewarna ya. Kalau tadi benchmarknya adalah emerald ya emerald aja yang di screenshot biar nggak terlalu banyak harus kasih prompt ulang. Nah, kemudian kita masukkan spanduk, buatkan spanduk banner toko untuk produk hand body begini. Nah, nanti tunggu begitu ya. Oke. Jadi PR-nya begitu nggih. Ya, teman-teman. Jadi ini nanti ada di modul yang ini. PR-nya untuk teman-teman yang pengen laris di marketplace sebenarnya kan pekerjaan jualan di marketplace itu ada 3 gitu ya. Yang warna hijau ini bikin brosur, yang ini sebar brosur, yang ini jaga toko. Oke, ini udah ada yang kirim gambar. Oh, ini malah sudah dikasih model ya. Model. Iya, betul. Tapi kalau masalah model disesuaikan ya. Kalau saya biasanya begini, kalau saya dampingin ini target marketmu kebanyakan pembelinya cowok apa cewek? Ya, kecuali jualan grosiran modelnya cowok atau cewek bebas. Tapi kalau produknya biasanya beli cowok, biasanya saya pakainya modelnya cowok gitu kan. Kayak gitu. Lebih ke situ sih kalau fashion itu detail banget soalnya. Detail banget. Misal cowoknya biasanya itu slim fit, ya akhirnya kita juga kasih model yang slim fit. Tapi kalau ceweknya big size ya big size cowoknya gitu ya. Jadi disesuaikan sama kebutuhan pasarnya ya. Ya. Nah, nanti berarti dibeda-bedain gitu loh. Bisa dibedakan, diupload 2 kali, kaos cowok, kaos cewek begitu. Kaos anak-anak gitu. Ya, ini nanti modulnya ada di sini ya di slide marketplace sama Bitly modul marketplace. Dibaca-baca aja. Ya, kerjaan kita itu nanti 3 ini. Tadi kita belajar nyiapin foto video. Kemudian nanti yang belum daftar toko silahkan daftar. Anggap ini nanti katalog online. Daripada bayar website, teman-teman belum yakin laku, pakai Google Studio masih ngerasa sulit. Menurut saya yang paling
Kok bisa kepencet unmute ya? Jadi teman-teman tadi urutannya ya, yang paling gampang jualan pertama itu di Facebook Marketplace dan grup Facebook itu pertama. Yang kedua di Shopee, yang ketiga baru yang lain. Ya, karena apa? Di dua tempat ini teman-teman mau foto, video, produk itu cukup. Bahkan cuma foto bisa. Kalau di Facebook Marketplace sama grup Facebook, ya. Tapi kalau di Shopee tambah video, ya. Biar apa? Nanti kalau ada calon pembeli mencari produk di Marketplace, ya, mencari produk di Marketplace, ketika dia centang dengan video, maka produk kita pasti tetap tetap tayang gitu ya. Ya, ini tahapannya ya. Kita bikin foto, video, etalase, spanduk, kemudian kita verifikasi KTP, lalu mencari judul yang tepat. Nah, yang kesalahan selanjutnya biasanya ada di sini nih. Penulisan nama produk. Ya, kalau kita lihat di sini, ini kan spanduk ya. Ini nama toko, ini alamat toko, kemudian ini spanduk toko. Ya. Nah, untuk etalase itu yang ini. Nah, etalase itu sebaiknya menggunakan nama sesuai produknya. Berarti di sini hand body sendiri, pemutih kulit sendiri, parfum sendiri, begitu. Itu untuk etalase. Kemudian untuk judul nama produk itu perlu yang lebih rapi lagi, yaitu apa? Hand body. Biasanya merek dulu, ya, Pearl Platinum, kemudian hand body whitening, pemutih, bla bla bla, gitu kan. Nah, cuma penulisannya adalah jangan semuanya huruf besar, tapi yang besar itu hanya P-nya gitu, hanya di awal kalimat saja. Oke, itu biasanya di situ. Ya, itu untuk produk ya. Jadi harus punya karakter. Semuanya, misal ini bukan Wings, kita cari yang sesama skincare ya, gitu. Nah, misal menurut teman-teman Nivea ini bagus. Ya, saya nggak promosi, saya nggak pakai Nivea juga. Saya pakai Cetaphil, wis. Kalau ini promosi. Nah, ini kalau ini bagus di screenshotin aja, minta AI bikinkan kayak begini. Kan ini bikin betah ya. Coba bandingkan kalau tokonya itu langsung ibarat toko, teman-teman ya. Itu langsung etalase. Ibarat teman-teman punya toko offline di Halmahera atau di Ternate atau di manapun, tiba-tiba cuma ada logo toko, terus masuk langsung etalase. Bandingin kalau tokonya di sebelah atas itu ada spanduknya, ada billboardnya, ada neon box, macam-macam. Nah, itu ditata seperti ini. Kalau di marketplace sebenarnya sesederhana ini, dan ini saya yakin teman-teman pasti bisa bikin pakai AI. Tanpa harus bisa understand. Ya, tinggal di screenshot kasih makan si AI, bikin untuk produk saya, produknya ini. Saya tampak sesederhana itu prompt saya. Jadi bisnis itu biasa saya sederhanakan. Bisnis itu cuma atau bisnis online itu cuma bikin brosur, sebar brosur, jaga toko. Bedanya tokonya ada di Shopee, ada di WhatsApp. Begitu aja. Ya, jadi ini nanti itu. Ya. Kemudian etalase udah, ini udah. Nanti teman-teman juga foto. Nah, ini juga penting. Ya, foto ini biasanya 5 sampai 9. Kalau di TikTok sama Tokopedia 5, di Blibli 5, di Shopee bisa 9. Nah, foto yang utama ya produknya dulu. Nah, kemudian kalau menaruh foto produk harus dikosongin. Ya, jadi di bawah sini dikasih kosong gitu. Ya ini.
Seperti itu, dikosongin di bawahnya. Ya, jadi biar apa? Ini fungsinya kalau ada promo-promo dari platform. Contoh promonya apa? Ini. Di bagian bawah ini ada promo ekstra, titik-titik ekstra, biasanya di bagian bawah ini. Maka kalau nulis produk jangan di bawah ini. Nulis tulisan atau menaruh produk gitu. Karena ada resiko ketutupan sama promo ekstra gitu. Nah, terus foto kedua, ketiga, keempat, kelima diisi apa? Ya, jalan-jalan ke kompetitor, jalan-jalan ke toko-toko yang udah besar. Kalau di herbal kan biasanya ini, kalau teman-teman buka di modul itu kemarin ada yang jualan herbal, saya sarankan ini. Ya, foto utama itu biasanya ada foto produk, terus di atas ditaruh free konsultasi. Gitu kan. Pendampingan 40 hari, bebas titik-titik, atau turunkan titik-titik, atau mencerahkan kulit tubuh gitu ya. Kemudian ada logo BPOM, halal, dan kawan-kawan, izin-izin yang diperlukan. Satu botol isinya berapa gram untuk berapa hari atau berapa kapsul. 1 kilonya muat berapa botol. Kemudian foto pendukung. Nah, foto pendukung biasanya foto kedua itu komposisi, foto ketiga itu khasiat, foto keempat itu testimoni ya. Testimoni baik dalam screenshot Shopee maupun screenshot WA. Kemudian foto kelima biasanya jam operasional dan pengiriman. Itu kalau maksimal 5. Terus biasanya nanti ada pertanyaan, Mas, produk saya ini berkualitas, kandungannya bla bla bla. Ya udah, tunjukin aja barang bukti kalau produkmu itu memang gluten free, apa free, atau sudah sertifikasi apa itu dimasukkan ke dalam foto-foto produk gitu loh. Mas, kaos saya lebih mahal karena ini bahannya. Ya udah, tunjukin beda dibanding kaos biasa misal. Misal ya ada yang kayak gitu. Oh, saya pakainya yang 100% katun misal, masih ada ya, nggak dicampur PE misal poli apa itu. Ya ditampilkan gitu loh. Foto-foto dan video pendukungnya supaya orang yakin bahwa ini memang lebih mahal karena kualitas produknya, keaslian produknya gitu. Ya, ini jadi pertanyaan. Terus gimana caranya perang harga gitu. Biasanya kalau di UMKM itu ya jangan ikut perang harga gitu loh. Ya kalau nggak laku gimana? Berarti kita tadi nggak yakin sama produk kita gitu kan. Ya katanya kalau itu kamu nggak cemburu. Nah, cemburu itu tanda orang nggak punya value. Itu cuplikan film siapa? Wah, itu kayak pemainnya Mas Eko Yohan itu. Ya, kalau Mas Eko Yohan tuh bikin film namanya Dolan Ternate 199 sekian gitu. Kalau itu kan Dilan ITB ya. Ini kalau ini Dolan Ternate. Kayaknya cocok deh Mas bikin video untuk lucu-lucu gitu ya. Jaketnya jaket kulit, naik motor lama gitu ya. Gitu. Siap, Tinggal insya nanti Allah. isinya dibonceng gitu. Nanti temanya pakai font-font Dilan itu ya, tapi Dolan Ternate 2026. Ya, ternyata Dilan setelah tahun 2026 tuh merantau ke Ternate, bikin usaha kaos, bikinkan storyboardnya, dieditkan AI sekalian. Nah, itu pecah intermezzo aja teman-teman ya. Jadi kalau nggak mau pilihannya, kalau nggak mau perang harga itu ada 3 gitu ya. Kalau kita bukan yang pertama, buat siapa ya? Nggak di, ini saya kasih analoginya begini, biasanya biar lucu ya. Kalau kita bukan yang pertama buat calon kita, paling nggak kita harus jadi unggul dan unik gitu ya. Saya bukan termasuk cowok yang cool, saya termasuk cowok yang humoris gitu. Kalau cool saya nggak pendiam, jadi saya nggak akan masuk di situ, misal kayak gitu ya. Kita harus bisa menganalisa kompetitor. Kompetitor tuh keunggulannya di mana? Nah, biasanya saya jalan-jalan ke komentarnya di sini. Ya, saya baca komentar-komentar negatifnya apa, komentar positifnya apa. Kalau di Google Map, ya saya cek Google Map-nya, komentar positif dan negatifnya apa. Nah, di situ kita sebenarnya tahu
kelemahan kompetitor dan keunggulannya apa. Nah, tinggal kita mau unggul di mana. Jangan unggul di tempat yang kita kalah unggul. Kalau saya mau adu ganteng sama Mas Eko Yohan, gantengan Mas Eko Yohan, jangan adu ganteng gitu ya. Ibaratnya kalau dalam mencari pasangan begitu gitu. Ya saya harus unik, uniknya saya apa begitu. Misal begitu ya kalau sama Rizky bilang. Ya, jadi kalau nggak unggul kita harus unik. Ya, gitu ya, Mis. Itu analoginya teman-teman. Nah, tinggal dicari harus unggul dan unik di mana. Jangan kalau kita nggak lebih unggul daripada si kompetitor kita, jangan main di situ ya. Silahkan dicek di Google Maps sama di rating bintang 1, 2, 3 di platform Shopee sama TikTok. Nah, dari situ nanti keunggulan itu kita sampaikan di sini di spanduk toko, kemudian seperti ini. Nah, ini kan klien-klien kami nih, gitu kan. Nah, kita tuliskan di sini kenapa harus belanja di sini, kenapa harus belanja di Fsel, terus pendukung-pendukungnya apa, gitu kan. Ini jadi disampaikan. Nah, kayak gini, 9 alasan kenapa harus memilih tadi snack abon tuna gitu ya. Ini tunanya tuna apa ya? Tuna asmara apa tuna wisma gitu. Enggak, gitu kan. Nah, misal jadi ini ada foto abon, nah kalau kayak gini sudah lokasinya jauh, nggak ada beda sama yang lain, kita kan kalau bahasanya Farel dibanding-bandingke ya mesti kalah gitu kan. Nah, biar nggak dibanding-bandingke, ya harus tadi kita jalan-jalan ke abon tuna yang lain gitu kan. Abon tuna di platform Shopee, TikTok gitu ya, kita klik terlaris, kita cari tuh testimoni negatifnya apa. Nah, kemudian keunggulan kita taruh di foto produk, ini kita screenshot gitu kan. Satu aja sebenarnya abonnya atau yang ini dikasih tulisan sebelah kanan atau di atasnya atau di bawahnya asal bawahnya kosong. Oh, keunggulannya begini. Ya, 100% ikan tuna asmara misal begitu ya. Ya, jadi nama brandnya Abon Ikan Tuna Asmara begitu kan. Oh, karena ownernya dulu pernah jomblo begitu. Begitu ya, itu intermezzo aja. Kadang saya digital marketing itu kan kayak susah, sebenarnya gampang gitu loh. Tinggal agak repot jalan-jalannya, malah kalau di offline kan kita harus ngirim mata-mata nih. Misal Bu Dahlia ini punya kompetitor di kota sebelah gitu. Harus muncul gitu ya, harus datang ke sana terus jalan-jalan. Nanya-nanya ini harganya berapa lah. Kalau di online semua serba terbuka. Negatifnya kelihatan, positifnya kelihatan, begitu ya. Nah, tinggal nanti positifnya dia yang kita yakin lebih positif, kelemahan dia yang bisa kita tutupin, nanti menjadi spanduk yang ada di toko sini. Ya, Iya, tinggal Pak. minta AI tolong desainkan spanduk berisi ini produknya abon ikan tuna. Masukin tuh foto abon ikan tuna. Terus di sini nanti kita setting etalase abon ikan tuna sendiri, pisang BB Ternate sendiri, dabu-dabu ini jadi 3 etalase tersendiri. Tinggal nanti ditulis 1 kilo muat berapa. Tujuannya Iya, apa? Biar sekali beli itu enggak hanya satu. Kalau satu kali beli itu hanya satu, biaya iklannya jadi mahal begitu. iya. Jadi sama dibikin harga grosir. Jadi setelah ditulis 1 kilo muat berapa, bikin harga grosir sehingga orang sekali beli akan mendekati ke 1 kilo. Cuma ingat 1 Iya, kilonya itu harus yang sudah termasuk packaging. Jangan sampai bubble wrap iya, Pak. ataupun packaging-packaging yang lainnya itu belum ditimbang. Ya, saya Iya, sampai iya. punya timbangan laundry yang 30 kilo. Jadi kalau ada produk baru, kami timbang bersihnya berapa, termasuk kerdus dan ini saya termasuk kerdus sama bubble wrap-nya itu berapa. Itu ya, dan itu dituliskan di foto utama produk dan juga di deskripsi produk. Ya, jadi di foto utamanya begitu. Nah, tinggal garansinya apa gitu kan. Kemudian untuk foto produk baik fashion maupun makanan,
jangan sampai terpotong ya. Ini kan sebenarnya terpotong sedikit. Ya, kalau background putih semua. Ya, coba nih. Saya kasih referensi inilah. Ini kayaknya lihat ya. Nah, ini kan menarik ya. Bikin orang betah. Dan ada temanya. Nah, ini kan standar tinggi, kualitas teruji, semua dokumennya ditaruh di spanduk. Ya. Nah, ini yang saya maksud seperti ini. Jadi di dalam tulisan itu ada icon-iconnya. Hanya saja jangan sampai tertutupi ini. Nah, kemudian ada spanduk, ini spanduk pembatas etalase. Ya, kayak gini. Nah, kira-kira sebenarnya saya yakin teman-teman tuh sekarang tahu yang di Shopee Mall yang terlaris-laris tuh produknya bagus. Tapi setelah ada AI, menurut saya tidak ada alasan saya tidak tahu caranya, gitu loh. Saya nggak bisa desain, saya nggak bisa bikin video, gitu loh. Sudah, misal bingung packagingnya kayak apa loh, ini udah dibikinin kayak gini. Jadi kan spanduknya. Tinggal nanti hilangkan kata don't skip gitu lah. Ganti yang apa, ganti yang apa. Ya. Kalau onboarding tahun lalu atau tahun yang lalu alasan nggak bisa desain masih oke lah. 2023 AI masih baru pemanasan. Kalau tahun ini kayaknya nggak ada alasan kalau tokonya belum bagus ketika besok onboarding gitu ya. Nah ini sudah, saya nggak pakai prompt aneh-aneh. Yang penting kasih contoh, kasih makan, bikin. Bahkan saya nggak ada contoh, aja saya kasih. Begitu. Kasih ide. Gitu. Saya cuma pakai Gemini sekarang. Nggak ngerti itu cloud, nggak ngerti itu Kimi, nggak ngerti itu apa namanya. Cuma pakai 2. ChatGPT pas gratisan, Gemini pas gratisan begini. Saya berbisnis sangat realistis dan sangat minim modal. Begitu. Iya teman-teman ya. Jadi harapannya nggak ada alasan lagi nanti pas onboarding atau pas offline-nya udah kemarin ya sama Pak dosen dan Mas Ekonov ya. Ya itu harapannya tiap tahun nggak cuma gonta-ganti onboarding ini, gitu kan. Nah tinggal nanti teknis-teknisnya. Ini tadi caranya udah. Yang perlu dikoreksi apa? Ini nanti dimasukkan di screenshot, kirim Gemini. Nah nanti tinggal teman-teman kalau bisa itu pakai browser ya, pakai Google Chrome atau pakai aplikasi browser yang lain, Opera Mini dan kawan-kawan, akses paling enak tuh di sini sebenarnya. Seller Center namanya. Jadi kita login, kemudian di pojok kiri atas ada Seller Center. Nanti di situ setting harga, promosi, iklan yang paling bagus di situ dibanding Seller Center-nya si Shopee, gitu ya. Nah ini kita mulai tadi udah ke aktivasi sama optimasi, kita coba ke kalau cukup ke affiliate sama setting promosi ya. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti langsung komentar saja ya, karena kita hanya sampai 8:30, kemungkinan nggak terlalu banyak yang terjawab. Biasanya pertanyaan tadi keluar dari perang harga, yang kedua biaya admin. Nah ini struktur harga ya saya sekalian bahas. Nah, jadi teman-teman jualan di platform apapun, di pasar, di alun-alun, di mana-mana, itu kan sebenarnya kalau kita numpang itu ada biaya retribusi. Minim-minim bayar parkir, iya enggak? Kalau di Jogja ada parkir, enggak tahu mungkin di Halmahera gratis, ya walau alam ya tegan. Kalau minimal kita kan bayar parkir. Nah, kenapa sih masih jualan di marketplace? Kita kan bisa bikin website sendiri, kita bisa bikin sosmed sendiri. Oke, coba aja. Biaya ketika teman-teman bikin toko sendiri di pinggir jalan, dibanding teman-teman buka di dalam mall, ya, tapi mallnya rame, itu lebih enak mau jualan di mall yang rame atau buka di pinggir jalan tapi sepi. Ya kan lebih laku yang mana, teman-teman?
buka pinggir jalan sepi, atau mending kita buka di dalam pasar atau di dalam mall yang ramai. Kira-kira lebih mudah laku yang mana? Di dalam mall yang ramai, Pak. Ramai Di dalam dong. mall yang ramai ya, sepakat ya? Iya, Nah, iya. tinggal namanya setiap mall, setiap pasar itu kan punya kebijakan retribusi masing-masing. Ya, saya dapat bocoran di Jogja aja, teman-teman. Itu sewa per bulannya itu ada yang puluhan juta. Ya, sebelum pandemi saja teman saya ada yang buka di salah satu mall kecil di Jogja itu 45 juta per bulan. Itu biaya sewanya, belum biaya operasional, belum biaya kalau terjadi transaksi itu ada berapa gitu. Nah, sehingga akan wajar apabila harga di toko kita dibanding ketika kita jualan di pasar, ketika kita jualan di mall itu harganya beda-beda karena biaya retribusi pasar, biaya parkirnya juga mahal. Itu lebih mahal plus ada biaya per transaksi kalau di dalam mall itu juga ada dan itu naik turun berapa persen dari nilai transaksi. Mas, tapi kan udah zamannya online gitu kan, Mas. Saya ini beli celana sebut merek ya, Cardinal 3 plus jas Cardinal itu offline. Gitu. Tetap ada yang beli offline juga ya, teman-teman. Karena ada orang-orang yang tipenya kinestetik kayak saya. Kalau nggak nyoba, nggak mantep. Itu makanya offline juga ada yang masih rame. Nah, begitu. Tapi kalau online, kenapa ada garansi tukar, garansi retur? Karena untuk biar orang yang tadinya nyoba, ternyata nggak cocok, bisa retur. Akhirnya makin waktu. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Kalau yang teman-teman di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku, itu ongkirnya mahal. Nah, ini tantangannya sih. Memang nanti next level ya, teman-teman. Saya ada perusahaan di Jogja ini memang direkturnya dari ekspedisi nasional gitu ya. Sebut saja JNE ya, nggak apa-apa ya sebut merek. Memang data dari beliau itu 80% transaksi itu di Pulau Jawa. Dan 80%-nya itu di Jabodetabek plus Surabaya, Bandung. Jadi Pulau Jawa pun itu nggak merata yang rame. Ya, beliau dulu di JNE soalnya gitu kan. Jadi tahu JNE-nya juga bagian keuangan. Jadi kasih lihat, oh omsetnya yang paling besar itu urutan pertama tuh Bandung, setelah itu Jabodetabek, setelah itu Surabaya begitu. Nah, memang next levelnya ya ke depan kita perlu buka di Jawa begitu ya. Kalau masih mahal sekarang gimana? Ya udah bikin produk yang benar-benar unik. Buat orang yang pengen nyoba, yang dikuatin tuh nilai lokalnya aja, biar orang mau nyoba. Betul, kendala ongkir. Nggak, ya memang harus makanya tadi tujuan awal di marketplace itu pajang dulu. Pajang dulu nanti sambil nunggu infrastruktur ekspedisinya itu mencukupi ya, begitu ya. Oh ini mah nggak, udah 918 ya. Oke, jadi begini, kenapa di luar negeri itu pesan pagi sore nyampe karena bukan kepulauan ya di negara sana gitu kan, negaranya drama pendek itu gitu kan, itu pesan pagi sore nyampe ya. Ya saya yakin di sini juga para CEO yang menyamar sama seperti saya, pagi buka pagar sendiri, buka teralis tokonya sendiri, folding gate-nya sendiri, nyapu sendiri gitu kan. Ini kan CEO yang menyamar yang mau kultivasi level sekian itu harus belajar marketplace dulu biar angka kultivasinya naik. Iya, siap, Pak. Ini saya pemudah ya, semoga saya mengurangi bahasa-bahasa Inggris gitu. Ya, jadi nggak apa-apa sekarang dipajang dulu sambil kita tunggu infrastruktur dari ekspedisi ya. Paling nggak untuk teman-teman menguasai online-nya di Maluku Utara dulu lah, di Facebook Marketplace, Go Facebook sama di Shopee-nya dulu ya. Nanti kalau udah ada tim konten, udah berani muncul depan kamera, belajar editing video, baru masuk ke TikTok gitu kan. Saya murid paling tua itu 62 tahun. Bapak-bapak jualan green coffee laris. Kalau di sini belum ada yang 62 tahun ngomong gaptek, ngomong udah tua,
masih kalah sama murid saya yang 62 tahun. Itu sebelum pandemi aja beliau 62 tahun usianya. Sekarang berarti udah lebih. Nah, itu udah belajar dan menghasilkan gitu. Jadi nggak ada alasan. Baik juga nggak ada alasan gaptek. Teman-teman dulu nggak punya WhatsApp, nggak punya Facebook. Terus akhirnya jadi emak-emak Facebook Pro kan sekarang. Yang komen semangat kakak, salam interaksi gitu kan. Padahal katanya dulu gaptek. Kok bisa punya WhatsApp, kok bisa punya Facebook? Sebenarnya Belajar. gaptek, betul. Tapi harus belajar dan terbiasa gitu kan. Jadi nggak apa-apa, ini ada bahasa Inggris apa ya, nanti saya bahasa Indonesia kan. Ya, termasuk nanti ini tampilan seller Shopee apa ya Mas, kok kayak gini. Ini udah paling mudah dibanding teman-teman bikin di TikTok. Shopee ini paling mudah, udah sangat rapi dan emak-emak able gitu loh. Menurut saya kalau jelasin TikTok lebih sulit dibanding Shopee. Ini udah pakainya bahasa Indonesia, produk saya, manajemen merek. Ini udah banyak bahasa Indonesianya. Nah, nanti uploadnya di sini, ya kan? Tambah produk baru. Tadi foto yang udah di upload di AI, tinggal dimasukkan di sini saja. Bahkan ini sudah ada contoh-contohnya. Misal tadi kaos, tinggal cari aja kaos. Gitu. Nanti akan muncul contoh-contohnya kayak apa. Ya, kita bisa langsung terapkan. Hand body, nggak harus nulis dari awal lagi. Gini. Nah, Viva kan. Nah, udah langsung jadi nih. Tinggal fotonya diupload, videonya diupload gitu kan. Judulnya diganti, mereknya diganti, sudah bisa. Berat barangnya 1 kilo muat berapa, aktifkan jasa kirim, sudah upload seperti itu. Oh, nah ini bagus nih pertanyaan dari Kak Zahra ini ya. Yang baru bisa seperti ini tuh TikTok. Jadi kalau di TikTok Shop itu bisa membatasi pengiriman hanya di kota tertentu saja dan mengecualikan kota-kota tertentu. Tapi kalau Shopee masih belum ya, masih belum tuh baru bisa lokal sama luar lokal. Jadi kalau mau lokal aja yang diaktifin di sini di pengaturan ekspedisi itu hanya yang instan. Nah, tapi saya nggak tahu nih di Maluku itu bisa instan nggak ya? Instannya di Jawa itu pakai ojek online, semacam Shopee Express maupun Gojek sama GoFood. Nah, kalau saya kan ini di Jogja nih. Kalau misal saya hanya pengen jualan untuk Jogja saja, saya hanya aktifkan ini, instan prioritas. Begini. Tapi kalau di TikTok udah bisa yang lokasi, by lokasi. Nah, semoga Shopee segera mengejar ya. Dengan teman-teman yang di daerah yang pengen lokal saja itu bisa nggak hanya via ekspedisi. Sama yang terbaru ini baru dapat kemarin dari peserta Balikpapan atau bukan Jember, BI Jember, Banyuwangi dan sekitarnya. Itu sudah bisa ambil ke lokasi. Ya, jadi agak kaget beliau kemarin pas ngeklik proses pesanan langsung ada yang datang gitu loh. Ya, kalau yang saya alami sudah bisa saya ambil langsung ke gudang ekspedisinya Shopee gitu. Ya, jadi baru bisa ini kita sambil tunggu teknologi dan infrastruktur ekspedisi pengiriman ya. Sementara teman-teman fokus aja di jualan di grup Facebook sama Facebook Marketplace. Kalau nggak yakin bisa via Shopee, via TikTok. Kalau pengen cicilan bisa via Shopee atau TikTok gitu ya. Biasanya orang masih belanja lewat itu karena nggak yakin atau pengen cicilan. Dua itu aja sebenarnya. Kalau orangnya udah canggih ya, udah nggak terlalu takut belanja online itu biasanya pilihannya tetap pakai marketplace karena itu. Plus yang ketiga, karena vouchernya lebih besar. Jadi biaya admin yang ada di sini itu tadi itu untuk mensubsidi voucher-voucher yang diberikan kepada calon pembeli. Kalau nggak pakai voucher, takutnya daya belinya belum mampu. Ya, sudah didiskon, pengen nyicil. Bahkan ya teman-teman ya, ini ada teknik namanya check out gantung gitu. Jadi
dimasukin di check out tapi nggak dibayar, tiba-tiba dapat voucher lebih murah, yang invoice pertama dibatalin dia bayar lebih murah. Ternyata ada yang kayak gitu. Ya. Jadi nanti silahkan ini modul-modulnya saya kasih, teman-teman baca-baca, biaya admin dan seterusnya. Dan saya masih optimis ini akan terus membesar, infrastruktur akan semakin baik, karena mereka kan nggak pengen cuma menggarap Jawa aja ya, sampai Indonesia Timur juga sebenarnya prospek hanya tadi infrastruktur, pengirimannya belum. Ya, oke, masih ada 5 menit sedikit tadi cara-caranya. Nanti ternyata ini cara mudah Open BO ini ya, karena saking sederhananya ya. Saya memulai bisnis online dari profesi awal saya sebagai pembantu rumah tangga, cleaning service, naik sepeda ke sekolah 6-12 kilo, ya punya laptop, punya HP itu teman-teman saya punya HP, saya punyanya SIM card, teman-teman punya laptop, saya masih ke warnet gitu ya. Jadi memang saya bukan background IT, farmasi, cuma seneng main game aja ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan untuk teman-teman nanti saya gaptek, saya ketinggalan dibanding yang lain. Nanti bisa teman-teman baca aja modulnya. Pengen tahu cerita lengkap saya itu udah diliput di Pecah Telur. Ya, ini YouTube tentang kisah-kisah pengusaha gitu kan. Nanti kisah sedih disiram majikan dan sebagainya, difitnah macam-macam tuh juga pernah teman-teman. Kalau ke Jogja silahkan mampir ke kantor saya gitu ya. Ini sebenarnya diedit AI biar lebih cerah aja. Ya, ini tim saya sekarang ber-28 orang. Tadinya ya saya juga nggak ngira sebagai pembantu rumah tangga sekarang timnya 28 orang gitu kan. Band-band yang saya mengajar, saya dampingi dan juga buku-buku yang saya tulis. Kembaran-kembaran saya juga jangan lupa diingat teman-teman. Ya, saya suka cosplay jadi pemain drakor. Pernah jadi dokter juga, tapi mondok di kantor dokternya. Saya juga ustadz. Ya, kalau yang kanan Dennis Lim, yang kiri Belly Slim gitu ya. Kalau Dennis Lim itu 100% Chinese. Kalau saya cuma bapaknya doang. Makanya brightness nih tingkat kecerahannya saya 50% ini. Udah pakai cetabel juga nggak ngangkat. Mirip. Alhamdulillah baju kokonya juga. Dilihat dari samping kan Pak. Ya, Kayak Ustadz Koh Denis. alhamdulillah. Dari Nggak samping sia-sia mirip. saya. Mirip. Ya kebetulan kami sempat photoshoot ya sama beliau berapa ya 18 juta apa 28 atau 32 juta 2 jam gitu, 2 atau 4 jam gitu ya. Kalinya kan gratis. Ya, jadi kalau dia dai, ya kalau saya dainya dadaan ISO. Kalau dia ustadz, urusan surga tanyalah dia. Kalau saya ustadz tapi urusan Sofi tanyalah dia. Ya, tapi walaupun gini-gini emang di Jogja kadang disuruh kultum buka bersama maupun ini terawih, tapi saya udah nggak mau. Ya, jadi begitu ya. Ya resikonya. Saya juga pesulap marketplace ya, tapi istri satu. Betul. Terakhir, saya mau konser, teman-teman silahkan datang. Kalau F jadi 5, jadi F5 gitu ya. Tolong mingkem sedikit, makanya pakai behel ya. Biar nggak terlalu maju. Mirip ya. Mirip-mirip. Betul. Ya pokoknya ini teman-teman pesan saya, barang siapa BU maka Open BO gitu ya. Silakan kalau 1 menit ini Kang. Saya kopikan slide-nya ya. Kang Wildan, Kak Norma. Biasanya sama Kang Wildan, tiba-tiba sama Kak Norma. Terima kasih banyak Mas Belly atas pemaparan materinya. Tunggu banyak insight yang masuk ya Mas. Banyak sekali masukan-masukan strategi bagaimana cara mengembangkan dan mengoptimalkan marketplace-nya terutama Shopee ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk sesi diskusi, tanya jawab. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand
dan menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Weli? Silakan Bapak Ibu. Raise hand atau chat di kolom komentar. Oke, ini sudah ada Ibu Sinta. Baik, Nah, Ibu Sinta, silakan. langsung saja ya. Ya, langsung saja Ibu. Ya, kunci tangan. Kan ada di Shopee itu ada misalnya tanggal-tanggal khusus untuk promo gitu, misalnya tanggal-tanggal cantik, 1-1 gitu atau 2-2. Nah, itu apakah kita yang punya toko awal daftar itu wajib ikut program promonya setiap kayak gitu yang tanggal cantik, ataukah janjian khusus antara toko kita dengan pihak Shopee atau bagaimana? Oke, Oke, baik. jadi Jadi, silakan tadi dijawab. kita belum sempat praktek ya, saya jawab. Ya. Memang harus daftar. Jadi ini saya liatin di seller center-nya di bagian promosi ya, di bagian pojok, nggak sampai pojok banget ya. Di sini promosi, di sini kita bisa daftar ini 77. Jadi kita menominasikan produk kita di 77 ini besok. Terus kalau yang lain ini akan jalan terus seperti promo ekstra, gratis ongkir ekstra. Jadi kita masukkan ke nominasi yang ada di sini. Terus ada festival bola kan nama Piala Dunia, Back to School ya. Kalau memang produk kita cocok, biasanya akan ditawarin gitu. Cocok tuh maksudnya Oh, sesuai gitu. kategori yang sedang promo. Ini kan yang mau promo kan kembali ke sekolah sama Piala Dunia. Nanti ya yang cocok Ya. akan ditawarin sesuai kategori yang cocok gitu. Jadi kita yang mendaftar. Kalau nggak daftar biasanya tetap ada muncul, tapi penempatannya nggak banyak. Jadi harus nunggu pembina searching di sini. Tapi kalau daftar nanti kan biasanya kalau di aplikasi itu ada tempat khusus ya. Dia masuk misal Shopee pilih lokal. Di sini nanti kita bisa muncul nama brand kita, produk kita di sini. Kalau kita daftar. Tapi kalau nggak daftar harus nunggu pembeli mencari produk kita. Baru kita muncul. Begitu. Itu Kak Sinta. Ya, kasih Pak. Ya, ada lagi Pak yang mau bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Silakan Ibu. Ya, Dahlia. saya Dahliati Malik, Dapur Manis Dahlia. Ya, saya mau tanya Pak, kira-kira dokumen apa saja yang diperlukan untuk menjadi seller Shopee Pak? Siap. Iya. Oke, jadi Itu, sebenarnya Pak, ya. hanya KTP saja ya Bu ya. Dokumennya kalau belum Shopee Mall. Jadi kalau masih penjual pribadi, itu satu KTP bisa untuk 3 toko, satu rekening bisa untuk 5 toko, begitu. Satu rekening untuk 5 toko. Satu rekening 5 toko, satu KTP 3 toko, begitu. Itu kalau sebagai penjual. Nah, kalau pengen bisa lebih banyak, pakai badan usaha. Ya, teman saya aja yang punya 6 Shopee Mall, 10 Shopee Mall, 16 Shopee Mall, ya itu pakai NIB. Ya, dia PT begitu. Kalau pengen banyak, tapi teman-teman saran saya satu aja dulu, tapi benar-benar dimaksimalkan. Syaratnya hanya KTP saja, karena nanti supaya dapat fitur gratis ongkir, kita harus foto sama KTP untuk menandakan ya kita toko memang bukan abal-abal lah begitu. Sama ini satu nomor HP hanya untuk satu toko, satu email hanya untuk satu toko. Jadi email, nomor HP sama KTP begitu. Mudah ya, mak-mak banget pokoknya Shopee, baik pembeli maupun penjualnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi, ini ada dari Ibu Hortensi. Silakan Ibu. Ya Pak, untuk informasi Pak, saya juga sudah ada toko di Shopee. Cuman untuk yang kendala yang saya hadapi itu selain ongkir sama perang harga Pak.
Untuk diketahui bahwa produk saya abon ikan tuna, sambal roa, sama ikan garorica. Untuk saat ini yang saya cantumkan di toko saya itu masih olahan ikan. Nah, itu bagaimana cara mensiasatinya itu? Apa yang harus saya lakukan gitu? Karena kalau untuk membandingkan dengan harga kompetitor itu, untuk harga produk saya juga masih tergolong agak mahal gitu, Pak. Seperti itu. Oke, tadi ya saya menjelaskan kita jalan-jalan dulu ke kompetitor, dicatat bintang 1, 2, 3 di Google Map, kemudian di Shopee-nya, di ulasan produk Ya. Shopee, review testimoni produk Shopee, dan di TikTok Shop-nya. Nah, dari situ nanti kita jadi tahu kelemahannya kompetitor apa. Misal nih, ya, contohnya kalau di produk saya tuh sebelum pandemi saya jualan produk namanya madu untuk program hamil. Yang lain jual di bawah 100.000, saya 200.000. Ya, untuk suami dan istri. Kalau yang lain suami istri biasanya di bawah 100.000. Nah, saya jalan-jalan itu ke Google Maps sama di website, di testimoni dan komentar-komentar yang ditanyakan itu ada konsultasinya enggak, ada pendampingannya enggak. Nah, disitulah muncullah value free konsultasi pendampingan 40 hari program hamil. Itu di Herbal ya, begitu kan. Nah, kemudian kalau yang diabetes sama saya terapin kayak gitu juga. Bikin program 40 hari gula darah turun misal begitu. Itu karena saya bermain di kesehatan. Nah, kalau di elektronik biasanya mainnya di garansi. Garansinya bisa lebih lama. Misal kalau saya terapin di elektronik, saya pernah jualan produk impor walaupun ambilnya dari toko-toko di Jakarta maupun di Jogja, Purwokerto, ya saya kasih garansi lebih lama, misal kayak gitu. Karena saya lihat permasalahannya adalah di garansi. Nah, kalau di snack nih, ataupun di makanan, kita jalan-jalan dulu nih. Kelemahannya kompetitor apa? Misal, oh tuna, nah ini penting praktek aja ya. Ini saya ngarang ini takutnya, nggak pernah main di makanan kan soalnya. Saya carikan lah. Kalau Kak Lina harus lihat Tokopedia itu amannya. Ini saya carikan ya. Ini praktek jalan-jalannya. Coba kita cari yang sesama abon tuna deh. Nah, kita catat nih bintang satunya apa. Nyampainya lama banget. Tidak sesuai deskripsi. Tumben rasanya pahit banget kayak gosong. Nah, tinggal ini abon tunanya target marketnya apa. Kalau yang di Banyuwangi Jember kemarin, dia itu fokus untuk anak. Anak yang susah makan sayur. Dan jadi untuk GTM, gerakan tutup mulut ya anak kalau nggak suka makan. Nah, ini dibaca nih testimoni negatifnya apalagi. Nah, misal ketemu pahit, gosong. Nah, berarti nanti kan bisa garansinya itu gitu ya. Dan tadi ini pisahkan antara kendala ongkir ya. Kendala ongkir sama kendala perang harga itu dua kendala yang berbeda. Kalau yang ongkir tadi infrastruktur atau punya gudang di Jawa, tapi kalau yang keunggulan itu mau dimanapun harus pesannya satu gitu loh. Jadi kalau sudah menentukan keunggulannya ada di free konsultasi pendampingan, maka itu yang ditonjolkan kalau di saya. Kamu cari satu-satunya madu program hamil yang mendampingimu sampai kamu positif garis 2 dan sampai kamu lahir, saya satu-satunya. Nah, jadi kita harus punya value satu-satunya yang paling sulit ditandingi sama kompetitor kita. Kalau nggak ada kita perang harga. Ya, kalau saya, misal kalau saya akan mencari seperti itu. Satu-satunya yang paling lucu dan paling mudah dipahami penjelasannya, misal begitu. Ya. Nah, kalau itu dalam personal branding, misal begitu ya. Kalau saya unggul di sekolah, saya nggak unggul. Saya bukan luar negeri. Misal begitu kalau personal branding. Tapi kalau di sini, di produk branding sama. Kita ya lihat-lihat kompetitor, oh ini keunggulannya di mana. Misal izin-izinnya ya jangan kita tampilin, tapi jangan kita tonjolin di situ yang berarti itu memang kewajaran nih, misal keunggulannya di sini. Berarti cari
Mas karena di Ternate atau di sana ya ditonjoli nilai daerahnya. Konten-kontennya itu seputar mengangkat daerah sana. Terus sambil jualan. Nah, ini kemarin saya nonton video dari Tiongkok gitu ya, kehidupan anak muda Tiongkok yang tinggal di desa karena mereka capek dengan hiruk pikuk kota. Yang mereka lakukan adalah jualan hotel sama jualan makanan daerah. Dan mereka menjadi konten kreator untuk memunculkan kehidupan di desa itu. Disitulah hotelnya laku, makanannya juga laku gitu loh. Nah itu bisa seperti itu kalau mengangkat keunggulan asal daerahnya gitu loh. Jadi kadang kita nge-review apa, oh aku lagi jalan-jalan di sini nih, aku bawa abon misal. Kalau abonnya mau diangkat sebagai oleh-oleh. Tapi kalau abonnya diangkat sebagai makanan untuk anak, ya nanti kunjungannya ke TK, ke SD, kita bagi-bagi gitu loh. Ayo di sini yang nggak suka makan ikan siapa gitu misalnya. Nah nanti keunggulannya apa, jualannya ke siapa, itu akan membuat keunggulan kita itu yang ditonjolkan yang mana berbeda. Jadi ada dua sisi, dari hasil review sama dari pasar yang mau kita tuju. Kita mau unggul di mana nih? Nah, harus itu ya, begitu loh. Nah, coba ya, moga-moga ada insight ya, jalan-jalan. Atau mau spesifik pasar apa, ngangkat Ternate ya, konten-konten Ternate, Halmahera, dan lain-lain ditonjolkan. Terus sambil bawa abon tunanya, bisa dipakai untuk traveling. Ya. Atau kalau nyasar marketnya adalah market Gen Z yang pengen praktis, dibikin sasetan. Saya kemarin ada ide ke peserta pelatihan saya gitu kan, dia jualannya sambal pecel. Sambal pecel ini kalau untuk milenial sama Gen Z belum tentu masih cocok loh rasanya. Nah, coba dibikin namanya versi tabur, coba dibikin versi saset. Nah, yang bentuknya sambal pecelnya masih plastikan dan kelihatan isinya itu untuk yang market di atas milenial. Nah, target market milenial, Gen Z sama di atasnya aja, packagingnya bisa berbeda. Menyampaikan nilai produknya bisa berbeda. Oh, belajar marketing itu seru banget kok. Kita itu kayak mempelajari manusia, berbagai macam daerah, berbagai. Nanti apalagi kalau di breakdown lagi ke farmasi, saya backgroundnya farmasi, oh ini dari zat apa, ceritanya biar nyambung sama zat ini gimana gitu. Lebih filosofis lagi. Nah, moga-moga ada insight lah. Ya. Terus bisa nanya tambah, Pak? Iya, masih ada waktu ya, masih. Tapi ini di luar dari tema Shopee. Saya juga ada pernah buka toko di TikTok. Terus keranjang kuningnya hilang. Itu buatnya bagaimana? Nah, kalau keranjang kuning hilang, itu biasanya kena pelanggaran atau bukan? Kalau kena pelanggaran, biasanya kita namanya banding. Kalau udah nggak bisa banding, memang itu sampai harus semuanya baru ya, HP-nya baru, WiFi-nya baru, internetnya baru, semuanya baru bisa approve nanti. Nah, dilihat dulu kasusnya kemarin apa. Tanya juga. Ya, makasih Pak. Ini kan di sana 2 jam lebih lama ya, Mas Eko ya. Ini Jumatannya jam berapa sih kalau di Maluku ya? Lagi seperempat jam 12 Oh, jam siang. 1 ya aman lah. Saya takut ini kan kalau 2 jam juga. udah jam 1. Jam 12 kalau di Jawa soalnya. Ini di sini 9.43 soalnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Wah, Ada. ternyata jam 1. Aman lah. Ada, silahkan langsung. Saya tanyakan di sini. Nama saya Sumira ya, dari Dapur Ibu Mira. Yang saya tanyakan di sini, untuk produk 9 keripik ya, marketplace mana yang paling cepat kasih hasil di 2026 ini? Shopee, TikTok Shop, atau Tokopedia? Dan kenapa? Oke, kalau saya Shopee. Dari 2016 Januari saya jualan di Shopee. Menurut saya dibanding Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu yang paling mudah. Kalau teman-teman lihat, itu paling emak-emak friendly. Saya tuh sangat suka dengan hal-hal yang emak-emak friendly. Kalau emak-emak aja bisa, dan emak-emak senang jualan di situ, insya Allah laris.
Bahkan udah terbukti laris lah gitu. Nah, kenapa begini? Kalau Tokopedia dulu, Bukalapak dulu pasarnya orang hobi sepeda, hobi apa, hobi apa. Kalau Tokopedia itu elektronik, teknologi. Nah, kalau Shopee itu fashion, skincare, snack, pokoknya barang-barang kecil itu Shopee banget. Pokoknya Shopee adalah emak-emak gitu. Nah, Shopee itu kalau TikTok itu tantangannya orang mau jualan di situ, dia harus bisa ngonten, harus bisa nge-live atau harus punya banyak afiliator. Sedangkan Shopee pajang aja itu bisa ada penjualan. Sebar link Shopee aja, link Shopee affiliate, ini aja saya iseng dapat 100.000 udah sekian bulan. Padahal saya iseng, apalagi serius. Jadi kalau saya disuruh menjagokan dari semua platform itu Shopee. Nah, kalau berdasar data juga ada. Ya, TikTok naik terus tapi balik lagi. Nggak semua orang mudah jualan di situ. Ini saya screen datanya ya. Di Google sudah banyak. Pangsa pasarnya Shopee itu 52% lebih. Ya, pangsa pasarnya. Tokopedia itu baru 27%. TikTok Shop 27%, Lazada itu 8 atau 9%. Lazada Tokopedia itu 8 sampai 9%, Lazada itu cuma 3%. Blibli dan lain-lain itu di bawah itu. Itu penggunanya, jumlah penggunanya. Kalau Shopee sendiri sudah di 52-an terakhir data saya ya. Jadi lebih baik jualan di tempat yang paling banyak penggunanya. Plus ekosistemnya lengkap. Dia ada ekspedisinya punya sendiri sudahan namanya Shopee Express gitu kan. Kalau TikTok Shop kan masih kerjasama dengan ekspedisi lain gitu. Dan itu paling cepat. Biasanya kalau di daerah-daerah lain di Jawa, saya ngajar, udah langsung upload, setting iklan langsung, biasanya pas perjalanan pulang atau pas di lokasi hotel udah ada penjualan. Itu kalau di Jawa. Live di Shopee minimal 60 menit per hari ya, ideal 2 jam. Begitu ya Kak, jadi saya sangat menjagokan ini, dan Shopee itu udah kerjasama sama Facebook, Instagram, dan YouTube. Kita bisa nambahin link affiliate kita di Facebook, Instagram, YouTube. Kalau TikTok hanya internal TikTok saja bisanya kerjasamanya. Jadi TikTok itu sendiri, Shopee udah kerjasama dengan platform lain besar. Gitu. TikTok tuh menang konten aja, harganya nggak lebih murah juga. Gitu. Terus Shopee udah punya Shopee Paylater, sudah punya Cbank, ekosistem. Jadi yang dijual itu ekosistemnya. Jadi saya sangat yakin ini yang paling cepat, ini yang paling besar pasarnya. Gitu. Karena udah membuktikan sendiri dari 2016. Ya, screenshot omset miliaran itu Shopee semua. Kalau TikTok untuk dapat omset segitu, timnya lebih banyak, kontennya lebih banyak, afiliatornya lebih banyak. Tapi kalau Shopee nggak sebanyak itu. Antara effort dengan omset. Effort tuh bahasa Inggris ya, usaha. Saya menghindari pakai bahasa Inggris. Oke, ada lagi. Iya, saya masih tambah satu, boleh? Boleh, silahkan, Ya. masih sampai jam Yang saya 10 tanya, ya. ya, terima kasih. Yang saya tanyakan lagi di sini, berapa budget iklan minimum yang realistis buat tes produk baru di Shopee? Oke, jawabannya. Biar kelihatan datanya, Oke, siap-siap. Menarik nih pertanyaannya. Jadi biaya iklan itu minimal kalau 25.000 per satu produk. Jadi kalau sehari kita punya 25.000, itu ya kita hanya mengiklankan satu produk. Tapi kalau 100.000 bisa 4 produk. Nah, saya mau liatin simulasinya. Simulasinya seperti ini. Ya, yang kami lakukan untuk ngetes iklan. Ini sebenarnya materinya sebentar, Shopee. Nah, ini contohnya ya. Ini salah satu brand yang saya dampingi, dia jualan tas. Ini nama-nama tasnya. Ini
awal September ya jalanin iklannya di Shopee gitu kan. Ngetesnya ya ini 25.000 per produk. Itu aja keserapnya cuma 8.300, 8.000. Nah, lama-kelamaan setelah tahu yang laku yang mana, budget iklannya hanya difokuskan ke segelintir produk saja seperti ini. Nah, tapi ya omsetnya udah terus bertumbuh gitu. Ya, jadi 25.000 per produk seperti ini ya. Lama-lama nanti naik ke 100.000, target luasnya yang diturusin gitu. Nah, seperti ini. Ini udah dari omset kecil sampai puluhan juta, caranya sama. 25.000 per hari. Itu udah ada datanya. Nanti kalau nggak keserap, biasanya karena setting balik modalnya atau kelasnya terlalu tinggi biasanya. Gitu. Nanti kalau enggak, tombol akselerasi performanya yang diaktifkan. Gitu. Ini soalnya iklan nanti satu sesi sendiri idealnya. Gitu. Ada lagi sebelum jam 10? Ada lagi Pak. Monggo, silakan. Ini terkait pay letter. Jadi untuk program menu yang pay letter itu dari customer misalnya. Kalau mereka beli produk kita untuk terus diambil pay letter itu gimana maksudnya nyicilnya itu ke kita sudah kerjasama gitu nyicilnya ke kita okekan ataukah dari Shopee-nya. Jadi misalnya pembayaran dari Shopee ke kita ke toko kita langsung pelunasan. Kemudian untuk yang nyicilnya itu antara customer sama Shopee aja atau bagaimana? Atau Ya, betul. atau mungkin kita itu bisa tidak setuju untuk tidak memakai pay letter ya. Nah, ini tantangannya di situ ya. Itu tuh sudah fitur bawaan Shopee menonaktifkan itu. Dan ke penjualnya kan juga itu utuh begitu loh. Jadi pembeli itu nggak nyicil ke kita, kita tuh dapatnya utuh gitu. 100% hanya kepotong biaya admin setelah 50 transaksi ya. Kita hanya bayar ke Shopee biaya retribusi pasar. Kita nggak bayar atas bunganya ataupun apanya si pengguna hal tersebut. Jadi akad utang berhutangnya itu si Shopee sama si pembeli. Kita sama Shopee nggak punya akad utang gitu loh. Kita akadnya akad jual beli. Dia hanya perantara aja, hanya pasar, biaya retribusi pasar sama biaya pesanan kayak gitu. Oh ya. Siap, Pak. Jadi dapatnya kita utuh 100%. Dipotong admin aja, betul. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Cukup ya? Mas Nanti biar Billy, ada satu lagi pertanyaan Oke, dari siap. Pak Eko ya, Mas Eko ya. Dari tadi Mas Eko ingin Ya, bertanya, nanti silakan Mas, satu terakhir lagi ya. belum Jumatan. Ya. Nah, sebelumnya nama saya Koyoan, UMKM Bajole oleh Ternate. Selama 15 tahun terakhir saya tuh jualannya secara offline, nggak pernah jualan online Kak. Nah, karena saya kurang terlalu paham yang online itu tadinya Kak. Selama kemarin mengikuti onboarding UMKM, saya mencoba merapikan pembukuan saya melalui aplikasi Siapik. Dan ternyata alhamdulillah bulan Mei kemarin tercatat di aplikasi itu senilai pendapatan bulan Mei 74.040.000 rupiah dan biaya bahan sekitar 29 juta. Terus itu pembayaran melalui cash sama kris. Nah, pertanyaannya bagaimana cara yang paling gampang untuk saya masuk dunia online biar bisa pecah telur? Itu Kak. Oke. Tadi ya, urutan online kan bikin brosur, sebar brosur, jaga toko. Sama kayak di offline. Hanya saja kalau di offline itu kan
eh, buka lapak, gelar lapak, jaga lapak, begitu kan. Kalau offline, kalau online, bikin brosur, sebar brosur, jaga toko. Tahapannya hanya 3. Nah, produknya itu difoto-foto, itu namanya brosur. Terus dipajang di marketplace, itu sudah disebut sebar brosur. Hanya saja, biar brosurnya lebih dilihat lebih banyak orang, itu perlu biaya iklan. Begitu. Mas upload dulu aja semua kaosnya. Ya, pakai judul, nama brand, spasi kaos Ternate gitu ya. Jalan kayak begitu. Itu dulu aja PR-nya. Nanti kalau sudah bagus tampilan toko spanduknya baru diiklankan. Begitu aja sih Mas. Kalau kalau yang paling cepat dan paling gampang sih menurut saya itu. Itu Di Mas ya. Shopee dulu. Jawaban Shopee dulu, mulai dari Shopee dulu. Grup kalau mau lebih gampang lagi, grup Facebook sama Facebook Marketplace dulu, terus Shopee, terus baru TikTok urutannya. Kalau website Oh, masih agak akhir-akhir sih karena agak lumayan ya. lumayan agak teknis banget ya gitu. Dan belum tentu ada pengunjungnya. Kalau Shopee, grup Facebook, Facebook Marketplace tuh sudah ada pengunjungnya, sudah ada calon pembelinya. Tapi kalau website, kalau kita nggak bisa caranya ngiklanin, datangin pengunjung, itu sama aja kayak kita buka di pinggir jalan sepi gitu. Kalau Shopee, Facebook Marketplace, grup Facebook itu kan kayak jualan di dalam mall, pasar atau alun-alun. Itu sudah ada pengunjungnya. Ya, Kak, Itu. terima kasih banyak. Oke. Ya, Rizky bilang, Masya Allah, Masya Allah. Jadi jadi peserta loh. Ini saya nanti agak gimana kalau duet F-se dengan Rizky bilang ini. F4. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Selamat berbahagia di hari Jumat ini. Pesan-pesan terakhirnya kalau Hari Jumat, hari Selasa. sorry. Selasa karena ngajangnya di hari saya ingatnya Jumat terus ya. Aduh, kau ingatnya Jumat ya. Ya selamat berbahagia. Sorry kok iso Pak Jumat Ustadz, ya? Pak Ustadz. Ya Allah kayak inget mau ceramah di mana enggak sih? Pak Ustadz ingat Kok ceramah. lupa ya Jumat Ustadz ya? ingat ceramah. Kok inget Jumat ya? Selasa. Ya. Jadi pesan-pesannya ya biasanya kalau habis ikut onboarding itu nanti testimoninya ilmunya daging tapi nggak dipraktekin. Atau biasanya udah bikin Shopee lupa password atau ganti nomor HP gitu kan. Nah nanti titip buat teman-teman kalau gaptek itu bukan alasan tapi belum terbiasa. Yang kedua kalau mumet itu wajar karena butuh duit gitu ya. Gitu. Jadi kalau mau menyerah ingat rumus saya ya. Rumusnya BISA. B, ingat butuhmu masih banyak. Butuh bayar sekolah kan bentar lagi. Ya. I, ingat inginmu masih banyak. Ingin haji, umroh, baik di kita orang tua, dan sebagainya. S, sukai pekerjaan dan produk yang dijual. Kalau nggak suka sama produknya, nggak suka sama aktivitasnya, mending nggak usah jadi jualan atau menjadi pebisnis. Yang terakhir, A ini, niatkan setiap aktivitas kita menjadi sebuah amal akhirat maupun kebermanfaatan. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak puas karena saya bukan alat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas pemaparannya yang sudah menjawab pertanyaan dan berbagi pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah aktif ya dalam sesi diskusi. Saya ingin mengingatkan, jangan lupa ya para Bapak dan Ibu untuk membagikan keseruan kegiatan hari ini melalui Instagram Story dan menandai langsung akun Bank Indonesia Maluku Utara, Nabata, dan juga Mas Welian. Mas Welian IG-nya @welian aja ya Mas ya? Desa. Betul. Oke. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu nanti di akhir Zoom ini kan kita ada 4 kali pertemuan Zoom lagi. Ini kan baru hari pertemuan pertama, nanti ada 3 pertemuan lagi. Nanti akan ada tugas yang Bapak dan Ibu harus kerjakan
tugasnya itu seperti membuat akun WA bisnis, kemudian memperbaiki kemarin yang sudah Bapak Ibu pelajari berupa landing page website kemarin, itu kan sudah Bapak Ibu sudah buat ya. Nah, boleh Iya. dari sekarang diperbaiki lagi supaya lebih bagus lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Terus jangan lupa jangan salah mengirimkan untuk linknya, nanti dipublish dulu yang kemarin sudah saya ingatkan kembali. Oke, baik. Mungkin cukup sekian. Ada kata terakhir dari Mas Felian? Penutup? Atau sudah Sudah cukup? tadi, Oh, sudah BISA. tadi yang bisa. Oke, siap. Terima kasih, Mas Feli. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk acara selanjutnya jangan lupa untuk mengganti namanya. Ini saya ada beberapa yang lihat masih memakai nama bergabung ataupun Vivo. Nah, ini saya nggak tahu ini namanya siapa. Jadi ini akan masuk penilaian keaktifan ya Bapak Ibu. Keaktifan, jadi nanti dikurasi sebanyak sekitar 30 peserta. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya Norma Rizky selaku host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Norma. Oke. UMKM, Bismillah. Terima kasih banyak pelajaran yang diambil. Ya. Terima kasih banyak, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya? Sudah bisa keluar ya, Mbak? Sudah bisa keluar. Bisa keluar, silakan. Kasih, Mbak. Makasih, Pak. Kasih, Teh. Terima kasih. Saya lagi di Jakarta ini Mbak Norma, jadi nggak bawa laptop untuk memperbaiki backgroundnya. Tidak apa-apa, Ibu. Yang Ya. penting income. Makasih ya. Iya, sama-sama, Ibu. Sehat selalu. Mbak, izin. Setelah ini nanti ada pertemuan berikut kan di tanggal 18 kalau nggak salah. Iya, betul. Mungkin ini Mbak, saya pertegaskan aja. Jadi diinfokan lagi di grup teman-teman bahwa ini merupakan tahapan pendampingan namun masuk pada tahap penilaian. Nah, di tahap penilaian ini kita akan memilih siapapun yang lulus, kita akan memilih untuk masuk ke tahap bootcamp. Nah, di tahap bootcamp itu akan kita godok sehingga para pelaku UMKM ini memang konsisten untuk melakukan mengikuti kegiatan ini. Jadi ini kegiatan kalau sebelum-sebelumnya kita masih oke, tapi ini kita lebih istilahnya lebih ini ya, lebih fighting, lebih penilaiannya kita lebih fokus lah. Jadi siapapun itu dengan keaktifannya dan sebagainya kita tetap akan menjadi sebuah penilaian kemudian digabungkan dengan yang sebelumnya. Mungkin itu saja sih. Atau ada tambahan dari Mas Putu? Oh, siap. Makasih ya, izin lips. Siap, Ibu, terima Semangat. kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Putu. Ada tambahan dari Mas Putu? Nggak ada, Mbak. Oh, Makasih. enggak ada. Oke, makasih, Mas. Mak, apakah di sesi ini Iya. ada tugas nggak tadi? Oh, Maaf, nanti saya ada kurang- sesi kuis, saya akan umumkan di grup ya, Ibu. Oh iya. Oke, makasih. Iya, Ya. terima kasih. Oh.